Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarkan setiap kami memiliki hati seorang hamba di hadapan-Mu. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita angkat pujian ini. Dari awal kita sama-sama katakan, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang kami punya ya Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, sama-sama katakan, amin Yesus. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Sekali lagi kita katakan, inilah yang kami punya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Benar Tuhan, ini yang menjadi doa kami di hadapan-Mu. Kami tidak memiliki apa-apa Tuhan selain memiliki hati seorang hamba yang mau taat dan setia kepada panggilan-Mu ya Tuhan. Apapun keberadaan kami, apapun yang kami alami hari-hari ini, kami mau ya Tuhan memiliki hati seorang hamba yang mau taat, yang mau dengar-dengaran akan
mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih, ini doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, seperti seorang wanita, seperti Maria yang duduk diam di kaki-Mu mendengarkan setiap perkataan-perkataan-Mu. Dan hari ini Tuhan, kami mau duduk diam di kaki-Mu mendengarkan perkataan-perkataan-Mu yang akan disampaikan oleh hamba. Kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang mengurapi hamba-Mu ya Tuhan, sehingga firman yang dilepaskan itu boleh membangun setiap umat-umat-Mu yang mendengar ya Tuhan. Dan kami buka hati kami untuk firman-Mu ya Tuhan. Mari Bapa, Engkau menyingkapkan setiap rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami ya Tuhan, yang senantiasa menuntun setiap langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami siapkan, kami buka hati kami untuk Engkau ya Tuhan. Berbicaralah Allah Roh Kudus, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Salam saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Biarlah kasih, sukacita daripada Kristus memenuhi kehidupan kita dimanapun saat ini kita berada. Amin saudara. Saudara, renungan kita pada hari ini dari Yeremia 22 ayat 21, firman Tuhan, "Aku telah berbicara kepadamu selagi engkau sentosa, tetapi engkau berkata, aku tidak mau mendengarkan. Itulah tingkah langkahmu dari sejak masa mudamu, sebab engkau tidak mau mendengarkan suaraku." Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah menjadi sifat kita sebagai manusia ketika hidup kita dalam keadaan sentosa, artinya baik-baik saja, aman, sehat, makmur, dan berkecukupan. Kita cenderung melupakan Tuhan dan sepertinya tidak lagi membutuhkan kehadiran Tuhan. Saat keluarga kita baik-baik, anak-anak kita berhasil baik dalam studi, dalam pekerjaan kita sudah mapan dengan gaji yang cukup tinggi. Apalagi yang kita perlu khawatirkan dan kita takutkan dalam hidup ini. Jadi kita tidak perlu lagi kehadiran Tuhan. Kita tidak perlu lagi berusaha keras. Dan kita ibadah ke gereja hanya cukup sekali seminggu saja. Berdoa saat mau makan, hendak tidur pada waktu malam hari, dan setelah bangun pagi hari saja. That's enough, itu sudah cukup. Ini sering kita lakukan saudara. Namun sebaliknya, kita baru mau mencari Tuhan sungguh-sungguh apabila bisnis kita hancur, usaha kita hancur, toko kita hampir bangkrut, studi kita gagal total, belum memiliki anak, belum memiliki jodoh, rumah tangga kita hancur, atau hal-hal buruk lain yang sedang menimpa kita, baru kita datang kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, salahkah kita datang kepada Tuhan ketika kita dalam masalah? Tentu tidak salah saudaraku bila kita datang mencari Tuhan ketika kita dalam masalah. Akan tetapi saudara, apakah kita harus menunggu sampai musibah menimpa kita dahulu, baru kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, baru kita sungguh-sungguh melayani Tuhan? Mengapa kita masih muda, masih kuat, masih sehat, masih berkelimpahan, kita hitung-hitungan dengan Tuhan, dan kita tidak mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, Matius 19 ayat 16-22, ada anak muda yang hidupnya makmur dan segalanya baik-baik saja. Bahkan dalam hal kerohanian sepertinya dia tidak bercacat. Semua hukum Taurat dia lakukan dengan baik. Namun ada satu hal yang kurang, seperti kata Yesus, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Matius 19 ayat 21. Dan ternyata saudara, anak muda ini lebih memilih mencintai hartanya daripada harus mengikut Tuhan. Saudara, ini terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari saudara. Harta, kemewahan,
uang menjadi prioritas utama dalam hidup kita, melebihi kasih kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita memilih meninggalkan Tuhan daripada harus kehilangan harta kita, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah setiap kita, selagi kita masih ada waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan, mari hari ini kita bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Selagi kita sehat, selagi kita kuat, selagi keadaan kita baik, saudaraku, jangan tunggu sampai Tuhan menegur kita. Jangan tunggu sampai kita sakit baru kita bertobat, baru kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan, saudara. Hari ini mari kita ambil keputusan untuk kita fokus kepada Tuhan. Kita serius, kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan selagi masih ada waktu. Amin. Kita berbuat baik sehingga apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan henti-hentinya karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan setiap pujian dan penyembahan yang kami berikan kepadamu itu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengajarkan kami. Untuk kami ya Tuhan lebih fokus lagi kepadamu ya Bapa. Biarkan kami Tuhan untuk kami boleh melakukan panggilan kami ya Tuhan, karena Tuhan sudah memanggil kami, Tuhan sudah memilih kami. Biarlah kami tetap setia, menjadi umat-umat yang setia ya Tuhan. Karena bukankah firman-Mu berkata, banyak orang yang terpanggil, sedikit yang terpilih, bahkan sedikit sekali yang setia. Biarlah kami umat-umat-Mu ya Tuhan, menjadi umat-umat yang setia itu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ampuni kami kalau kami selama ini Tuhan tidak fokus kepadamu, tidak peka akan panggilanmu ya Tuhan. Kami sibuk dengan urusan kami, kami sibuk dengan usaha bisnis kami Tuhan. Kami tidak sungguh-sungguh kepadamu. Ampuni kami ya Bapa. Mulai hari ini Tuhan, biarkan kami untuk sungguh-sungguh kepadamu ya Tuhan. Untuk sungguh-sungguh akan meresponi panggilanmu dalam hidup kami ya Bapa. Biarkan kami ya Tuhan, mampukan kami ya Roh Kudus untuk kami hidup lebih sungguh-sungguh lagi kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah ya Bapa kami boleh ya Tuhan berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami boleh ya Tuhan, kami tidak melupakan Engkau, tapi kami boleh ya Tuhan fokus kepadamu ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ampuni kami kalau selama ini kami mengandalkan kekuatan kami mengandalkan pikiran kami mengandalkan apa yang ada pada kami ya Tuhan. Ampuni kami. Biarlah kami boleh ya Tuhan mengandalkan Engkau sepenuhnya dalam kehidupan kami. Otoritas Tuhan itu ada pada setiap kami, dan itu kami gunakan dalam setiap usaha kami, keluarga kami, apapun yang kami lakukan ya Tuhan. Biarlah perkenanan Tuhan turun atas setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati seluruh umat-umat-Mu ya Bapa, dimanapun mereka berada. Berkat-Mu tercurah dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, pelayanan, usaha, bisnis, apapun yang mereka kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan keberhasilan, keberuntungan, kesuksesan menjadi milik mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang gagal dari seluruh umat-umat-Mu ya Tuhan, tapi semuanya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat setiap umat-umat-Mu yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan total di dalam nama Yesus. Kuasa darah anak domba Allah yang membebaskan setiap umat-umat-Mu yang terikat oleh kuasa-kuasa si jahat di dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Mereka yang berbeban berat, mereka yang letih lesu, Tuhan legakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kau memberkati, dan kami berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang merindukan pekerjaan, yang merindukan anak, yang merindukan ya Tuhan pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan buka jalan dan menjawab setiap doa-doa kerinduan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga umat-umat-Mu yang saat ini Tuhan sedang sekolah, Engkau yang memberkati ya Tuhan studi mereka. Biarlah ya Tuhan dalam perkuliahan, dalam sekolah mereka boleh sukses, mereka boleh berhasil meraih semua cita-cita dan impian mereka, karena Tuhan yang menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa.
Kami menyerahkan seluruh umat-umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat setiap umat-umat-Mu. Tuhan, pulihkan rumah tangga demi rumah tangga. Biarlah menjadi rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga yang menyenangkan hati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semua umat-umat-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan Engkau yang tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, bentengi dengan api kudus-Mu, sehingga semuanya boleh aman dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Kami berdoa buat bangsa kami Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami. Jadikan bangsa kami bangsa yang takut akan Tuhan. Bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Berikan hikmat kebijaksanaan atas seluruh pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai di tingkat tertinggi sampai yang terendah sekalipun ya Tuhan. Biar mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka ya Tuhan, berdasarkan takut akan Engkau dan dengan segenap hati mereka ya Bapa, sehingga nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. Kami berdoa buat setiap jiwa-jiwa yang ada ya Tuhan. Oh, biarlah ya Tuhan setiap jiwa-jiwa boleh datang sujud menyembah Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati seluruh gereja-gereja-Mu, hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kuatkan dan teguhkan mereka ya Bapa. Biar kasih-Mu yang menyatukan seluruh gereja-gereja-Mu tanpa memandang tembok denominasi gereja, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan bangsa kami menyerahkan pemimpin bangsa kami, menyerahkan seluruh gereja-gereja-Mu, hamba-hamba-Mu, seluruh jiwa-jiwa yang ada ya Tuhan. Engkau yang memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu, setiap kita yang diberkati, bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.